Senang sekali kita bisa datang lagi ke hadirat Tuhan. Nantikan Dia Gembala yang baik, Dia Allah yang mulia, dan kita mau mendekat kepadanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini bukanlah cuma sekedar saat teduh yang biasa, tapi kami mau pekerjaan Roh Kudus itu nyata di hidup kami. Dimanapun hari ini kami join saat teduh, kami mau pastikan kami ada menikmati rumput yang hijau dan aliran air yang tenang. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus. Engkau hadir, Engkau Gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau Gembala yang baik, Engkau Gembala yang baik. Kau menuntun hidupku, terima kasih, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami bersamamu, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dengan iman katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tak akan takut, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan kami gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah kekuatan kami di dalam kesulitan.
tidak sendiri. Kami punya Engkau, kami memilikimu, Yesus. Kau Allah, Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau yang membela kami. Kami percaya penuh. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun sulit kami berjalan dengan Engkau, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun kami berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tak takut dan goyah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Terima kasih Tuhan, kami aman, kami tentram, kami hidup tenang karena Yesus selalu beserta dengan kami. Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kami, yang senantiasa menuntun langkah kami, tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Terima kasih, kami buka hati kami untuk mendengar rema firman, biar firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Siang ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca satu kebenaran firman di dalam Yeskiel, pasal yang ke-28, ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Bisa dengan Kak Vina terlebih dahulu. Nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedikan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan itu pembela bagi setiap kita. Kita lihat yuk di ayat 25 dan 26. Secara khusus Tuhan itu berfirman kepada bangsa Israel, khususnya untuk anak-anaknya, di mana dikatakan pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Artinya apa? Kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan itu gembala yang baik. Dimanapun kita berada, kapanpun, Tuhan itu akan senantiasa menunjukkan kekudusannya kepada anak-anaknya. Karena itu, kalau Tuhan menunjukkan kekudusan dan kemuliaannya kepada kita,
penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan juga menjaga hidup kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa atau kesalahan, pelanggaran yang kita simpan, yang tidak kita bereskan. Tapi kita ingin setiap kali Tuhan itu menunjukkan kekudusannya kepada kita, kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang siap. Kita menjadi orang-orang yang ready. Dan dikatakan bukan hanya itu. Dan mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Tuhan itu menjanjikan bahwa kita itu akan tinggal tenang, kita itu akan tinggal dengan tentram di tempat di mana Tuhan itu menaruh kita hari ini. Kalau hari ini kita ada di dalam pengembalaan Eagle Kids, kita juga ada di dalam keluarga yang bahagia. Percayalah bahwa itu adalah tempat kediaman yang Tuhan tuh berikan bagi setiap kita. Bersyukur bahwa di tempat, di tanah di mana Tuhan itu menempatkan kita, Tuhan itu memberikan apa? Keamanan, ketentraman, bahkan Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera. Dan kita lihat di ayat 26. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita hasilkan. Kita tidak mau hanya diam di tempat di mana Tuhan itu tempatkan kita hari ini. Tetapi dimanapun kita berada, baik kita di sekolah, baik kita di keluarga kita, maupun kita ada di dalam lingkungan pelayanan, kita itu mau loh menghasilkan sesuatu, kita mau membangun sesuatu bagi Tuhan. Kita tidak mau menjadi seorang anak Tuhan yang pasif, tapi dimanapun kita berada, kakak percaya Tuhan itu akan memakai hidup kita dan kita akan membangun sesuatu, kita akan menghasilkan sesuatu dari hidup kita dan itu akan menjadi berkat pertama-tama memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Lalu ayat berikutnya, ya mereka akan diam dengan aman tentram. Diulangin dua kali ya, artinya ini janji Tuhan bagi kita. Tuhan itu memberikan keamanan, ketentraman, dan Tuhan itu pasti akan selalu menyertai. Karena itu kita nggak usah takut dan khawatir. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Kita tidak perlu membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun ada orang yang berniat jahat terhadap kita, orang yang menghina kita, mungkin padahal kita udah melakukan kebenaran, kita nggak usah takut. Karena Tuhan itu pasti membela kita. Janji Tuhan kita pegang sama-sama ya hari ini, kita akan hidup aman dan tentram. Kita tidak perlu khawatir, artinya apa? Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan dikatakan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Ini loh tujuan Tuhan. Artinya apa? Kita itu bisa semakin tahu dan bukan hanya tahu Tuhan, tapi kita juga semakin mengenal bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah dalam hidup kita. Sehingga dari mulut kita, kalau kita mengalami kemenangan dari setiap pergumulan, masalah, pada akhirnya kita akan berkata, Tuhanlah pembelaku. Kita tidak akan memegahkan diri dan berkata, iya karena aku bisa, karena aku mampu. Tapi kita akan berkata, Tuhan itulah pembelaku. Tuhanlah gembala yang baik dalam hidupku. Amin. Ayo kakak ingin loh berdoa bagi setiap kalian ya. Boleh angkat tangan yuk sama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap anak-anak dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan firman ini. Hamba berkata biar janji firman ini Tuhan kerjakan, Tuhan genapi dalam setiap kehidupan mereka. Hari-hari ini kalau ada di antara mereka yang merasakan sedih, gundah gulana dalam jiwa mereka, mungkin yang sedang merasa dibully hari-hari ini, Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Ingatkan mereka bahwa ada seorang pribadi Yesus namanya yang tidak pernah berdiam diri. Tapi Tuhan itu adalah pembela dalam hidup mereka. Bahkan janji firman-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami, Engkau berjanji bahwa keadaan kami itu akan aman dan tentram. Amin. Tidak ada kerusakan di dalamnya, tapi justru ada berkat Tuhan yang menyertai. Sehingga kami tidak hanya hidup aman dan tentram, tetapi Engkau akan memakai hidup kami, masa muda kami. Seperti anak panah di tangan pahlawan, kami akan menjadi orang-orang yang menghasilkan sesuatu, yang mengerjakan sesuatu, yang membangun sesuatu. Dan akan kelihatan hasilnya. Urapi Tuhan, sehingga apa saja yang kami pegang, Tuhan berkati dengan keberhasilan. Pakai setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mereka juga tidak hanya mau mengalami pembelaan Tuhan, tapi mereka mau menjadi berkat
bagi banyak teman-temannya, bagi keluarganya juga, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biar firman ini, nubuatan firman ini boleh tergenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Kita tahu kan janji firman Tuhan hari ini, siapa yang percaya dia akan mendapatkan. Amin. Dan hari ini kayak saya mau ajak nih buat teman-teman semua yang belum punya komunitas rohani, yang seusia kalian, yang seru juga, yang fun, tapi juga ada kakak-kakak yang akan bantu kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita punya namanya CG Kids. Kalian kalau mau di bawah ini ada link. Kalian bisa klik, kalian bisa tulis nama kalian, daftar di sana, nggak bayar kok. Nanti kita ada kakak-kakak yang hubungi kalian untuk kalian bisa gabung di CG Kids. Dan kita rindu juga kalau kalian ada permohonan doa yang mau didoakan, di bawah ini juga ada link untuk permohonan doa. Kalian klik juga linknya, kalian isi apa yang ingin didoakan. Kita percaya setiap saat teduh ini berdampak di hidupnya kalian juga. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Kita ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.